Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Ahmad Darmawan dan teman saya Iwan Setiawan ingin mempresentasikan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Ya, mulai. Pengertian ERP. ERP Enterprise Resource Planning adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP menggabungkan beberapa fungsi manajemen ke dalam sistem yang terintegrasi dan memfasilitasi semua arus informasi pada fungsi manajemen tersebut. ERP ini dirancang untuk mengotomatisasikan proses-proses dasar pada seluruh organisasi melalui database terpusat dan menghilangkan kebutuhan sistem yang berbeda yang dikelola oleh berbagai unit kerja dalam suatu organisasi. Next. ERP memiliki Enterprise Resource Planning. Yang pertama adalah ERP. Sebuah Enterprise Resource Planning sistem meliputi teknik dan konsep yang digunakan untuk pengelolaan terpadu bisnis secara keseluruhan dari sudut pandang penggunaan sumber daya secara efektif manajemen untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua, ERP memiliki banyak keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung termasuk peningkatan efisiensi, integrasi informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, lebih cepat waktu respon untuk permintaan pelanggan, dan lain-lain. Keuntungan ERP, manfaat langsung termasuk citra perusahaan yang lebih baik, goodwill pelanggan yang meningkat, kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Oke, next. Konsep dasar dari ERP. Konsep dasar dari ERP yang pertama adalah ERP tersusun atas paket software komersial yang bisa dijadikan jaminan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan, mencakup keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi komponen. Sistem ERP merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasikan yang mengintegrasikan informasi dan proses yang memiliki basis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di semua enterprise. Masih dalam konsep dasar ERP, ini adalah contoh bagan atau alur yang ada di dalam sebuah sistem ERP. Kalau dalam front office-nya yaitu ada customer, dan customer berhubungan dengan sales dan distribusi, dan juga berhubungan dengan service aplikasi. Dan untuk di dalamnya ada central database. Central database ini, di dalam central database ini mencakup semua semua karyawan atau misalkan siapa saja yang membutuhkan di dalam central database tersebut. Dan di belakangnya ada back office. Back office ini termasuk kepada financial application, manufacturing application, dan inventory management. Dan itu berhubungan dengan supplier. Oke, next. Komponen dalam ERP. ERP mempunyai komponen yaitu software. Software ini ada company process, dan ada server atau hardware, dan ada database. Dan database ini, dan di dalam software ini juga ada people atau orang yang menjalankan aplikasi tersebut. Sistem ERP sama seperti sistem informasi pada umumnya, memiliki beberapa komponen seperti hardware, software, database, informasi, proses, dan
people. Semua komponen sistem ERP akan melakukan input, proses, dan output pada sistem. Tujuan yang mendasar pada ERP yaitu untuk memberikan data menjadi informasi yang berguna bagi stakeholder dalam perusahaan. Semua komponen dalam ERP harus bekerja sama untuk melakukan implementasi sebuah sistem dengan baik. Kelebihan dari ERP adalah yang pertama, integrasi data area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi produktivitas dan efisiensi yang tepat. Yang kedua, melakukan perancangan perekayasaan. Dan yang ketiga, melakukan pelacakan pemesanan dari penerima sampai fulfillment atau tempat penyimpanan barang atau produk sementara. Dan yang keempat, mengatur saling bergantung dari proses penagihan material yang kompleks. Dan yang kelima, melacak 3 cara yang sesuai antara pemesanan, pembelian, penerimaan, inventory, dan pembiayaan. Yang keenam, akuntansi untuk semua tugas, melacak pemasukan, biaya, dan laba di level ini. Ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Ini adalah kekurangan dari ERP. Yang pertama ada kustomisasi yang terbatas dari perangkat lunak ERP. Sistem ERP sangat mahal. Dan yang ketiga, perekayasaan kembali proses bisnis untuk penyesuaian dengan standar industri yang sudah dideskripsikan oleh sistem ERP bisa membuat hilangnya keuntungan kompetitif. Yang keempat, ERP sering terlihat sulit untuk melakukan adaptasi dengan jalur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang kelima, sistem bisa berjalan kompleks apabila dibandingkan dengan keperluan dari pelanggan. Yang keenam, data pada sistem ERP terletak dalam satu tempat. Contohnya, pelanggan data keuangan. Hal ini bisa mempertinggi risiko kehilangan informasi sensitif apabila ada pembobolan sistem keamanan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ahmad Darmawan. Silakan. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Iwan Setiawan. Yang selanjutnya itu implementasi ERP. Implementasi sistem ERP bergantung dari ukuran bisnis, ruang lingkup dari perusahaan, dan peran serta pelanggan. Migrasi data merupakan salah satu kegiatan yang paling penting dalam menetapkan kesuksesan dari implementasi ERP. Migrasi data yang dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP yaitu 1. Melakukan identifikasi data yang akan dimigrasi. 2. Menetapkan waktu dari migrasi data. 3. Membuat template data. 4. Menetapkan alat untuk migrasi data. 5. Memutuskan persiapan yang berhubungan dengan migrasi. 6. Menetapkan pengarsipan data. Penyebab implementasi sistem ERP gagal. 1. Tujuan awal kurang jelas, di mana proyek tidak memiliki tahapan yang jelas terhadap konsep dan komponen pengendalian mutu. 2. Meremehkan migrasi data. Perusahaan yang belum rekayasa ulang proses bisnis agar kompatibel dengan kemampuan teknologi. 3. Kurangnya investasi manajemen dalam perubahan, yaitu tidak memiliki program pelatihan pengguna akhir yang jelas untuk mentransfer keterampilan bagi karyawan. 4. Ketergantungan yang berlebihan kepada konsultan. Lingkungan manajemen memiliki kontrol sedikit atau tidak ada. Mereka tergantung 100% pada konsultan dan vendor. 5. Pengujian tidak memadai. Evaluasi software yang tidak mencukupi. Organisasi biasanya tidak cukup memahami apa dan bagaimana software ERP bekerja sampai mereka sepakat untuk membeli. Ya, di sini contoh kasus implementasi ERP oleh perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama yaitu PT Telkomsel. Perusahaan jaringan ini sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1995 dan menjadi salah satu yang terbesar. Perusahaan ini menggunakan ERP sejak tahun 2002. Sistem yang dipilih Telkom adalah SAP R
3 Enterprise. Penerapan modul ERP di Telkomsel telah memberikan keuntungan berupa data forecasting, dan analisis konsumen yang lebih akurat. Integrasi yang baik antara pelanggan dan vendor, memangkas jumlah karyawan, memudahkan proses audit, serta mengelola 178 juta pelanggan dengan 146.000 BTS yang terus bertambah setiap tahunnya. Yang kedua yaitu PT Indofood. Indofood adalah perusahaan mie instan yang terbesar di dunia dengan 8 miliar mie per tahun yang harus didistribusikan. Memiliki 14 pabrik yang beroperasi di Indonesia, Cina, dan Nigeria. ERP menjadi faktor penting dalam menjalankan perusahaan. Sistem yang diadopsi oleh Indofood adalah SAP R-3 versi 4.6C yang disediakan SAP Service. Implementasi ERP bermanfaat dari mulai penyesuaian production plan, ketersediaan setiap aspek makanan yang mereka produksi, hingga pengelolaan kondisi inventory di gudang. Pengawasan implementasi ERP. Proyek pengawasan dalam implementasi ERP adalah proses untuk melakukan mitigasi risiko dan memastikan kualitas dari proses implementasi ERP. Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan tersebut mendapat manfaat sesuai dengan yang dijanjikan dengan mengimplementasikan ERP. Aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam pengawasan implementasi ERP yaitu perencanaan mutu, mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan cara memahami kebutuhan perusahaan, memahami peraturan yang berlaku, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk tahap selanjutnya. Menganalisis dan menetapkan standar kualitas yang ingin dicapai dengan cara menyusun spesifikasi kualitas dan menetapkan peraturan yang harus ditaati selama pelaksanaan proyek. Yang ketiga, merencanakan strategi pencapaian kualitas dengan cara merencanakan metode pelaksanaan, antisipasi risiko yang mungkin terjadi beserta strategi pengendalian, dan melakukan sinkronisasi antara standar kualitas dengan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Yang kedua dari pengawasan ERP yaitu penjaminan mutu, yang di dalamnya mencakup menjalankan yang telah ditetapkan dan direncanakan dalam perencanaan, strategi pencapaian kualitas, mengevaluasi pelaksanaan agar sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas, mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul, serta melakukan evaluasi sesuai dengan strategi pengendalian, dan melakukan verifikasi apakah pelaksanaan pekerjaan dengan pemenuhan kualitas, biaya, dan waktu selaras. Yang ketiga yaitu pengendalian mutu atau quality control. Melaksanakan inspeksi, review, mengawasi pelaksanaan, dan menganalisis hasil pengujian. Nah, kami mendapatkan referensi dari jurnal berikut. Ya, sekian dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada ruang diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.